Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Akil Elman Maulana, Azhari Muharrama, Andi Saputra, Dola Dinia Putri, dan saya Elsie Susanti. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sejarah dan perkembangan hukum tata negara. Sebelum kemerdekaan. 1. Masa Hindia Belanda. Indonesia pada masa ini kekuasaan tertinggi ada di tangan Raja Hindia Belanda dan dibantu oleh Gubernur Jenderal sebagai pelaksana. Raja Belanda bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang dipergunakan di negeri Belanda adalah sistem parlementer kabinet. Adapun peraturan perundang-undangan Kerajaan Belanda 1983 adalah A. Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1983 1. Pasal 1. Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. 2. Pasal 62. Ratu Belanda memegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan Indonesia dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan umum. 3. Pasal 63. Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang soal Impren Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. B. Indinsi Stat Regeling Is atau IS. IS merupakan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan disebut Algemeen Verordeningen, peraturan umum. Yang dikenal pada masa berlakunya IS adalah 1. WET dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-Undang Negeri Belanda, yaitu mahkota dan parlemen. 2. Algemeen Maatregelen van Bestuur AMFB dibentuk oleh mahkota sendiri. 3. Ordonansie dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama-sama dengan Volksraad. 4. Regering Verordeningen RF, peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal sendiri. 2. Masa kependudukan Jepang. Dalam sejarah Perang Asia Timur Raya dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah A. Sebagai penguasa pendudukan, Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Namun kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang. B. Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya, termasuk Indonesia, dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua. Pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu A. Pulau Sumatera di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukit Tinggi. B. Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. C. Daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Dari pembagian wilayah ini membuktikan bahwa pada masa pendudukan Jepang, paham militeristik menjadi model bagi pengaturan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata negara Republik Indonesia sebagai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang Nomor 40 Osamu Sairai tahun 1942. Osamu Sairai adalah peraturan atau undang-undang yang cenderung berbau otoriter atau pemaksaan. B. Setelah kemerdekaan. 1. Periode tahun 1945 sampai 1949.
Satu hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pertama kali oleh PPKI. Pada saat itu dimulailah babak baru penyelenggaraan ketatanegaraan dengan adanya usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kedua, penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI. Yang ketiga, pembentukan departemen-departemen oleh Presiden. Yang keempat, pengangkatan anggota KNIP. Nomor 5, pembentukan 8 provinsi oleh PPKI. Proklamasi terus mengalami kemajuan. Pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden menerbitkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 yang berisi: yang pertama, KNIP yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut membuat atau menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Nomor 2, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja KNIP. Nomor 3, KNIP bersama-sama Presiden menetapkan undang-undang yang boleh mengenai segala urusan pemerintahan. Nomor 2, periode RIS. Terbentuknya negara RIS diawali dari konferensi meja bundar antara Belanda dan Indonesia di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam konferensi tersebut disepakati 3 hal, yaitu yang pertama, mendirikan negara RIS, yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisikan 3 hal. Yang pertama, piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintahan RIS. Yang kedua, status WNI. Yang ketiga, persetujuan perpindahan. Yang ketiga, mendirikan WNI antara RIS dan Kerajaan Belanda. Negara Serikat yang berbentuk federal merupakan bentukan dari Belanda seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur, negara Madura, dan lain-lain. Akan tetapi, walaupun berbentuk negara serikat yang terpisah-pisah, rakyat tetap merasakan sebagai negara kesatuan yang tujuan utamanya mempertahankan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Periode 1950 sampai 1959. Pada masa ini, negara-negara bagian makin sulit diatur dan kewibawaan pemerintah negara federasi semakin berkurang, sedangkan Indonesia sendiri berbagai ragam suku bangsa, adat istiadat, pulau-pulau dan bahasa. Maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kemudian diadakan perundingan antara negara-negara serikat dengan Republik Indonesia Yogyakarta yang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam konstitusi RIS yang bersifat federatif dihilangkan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan, yang pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani piagam persetujuan yang menghendaki dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 1950 yang pada dasarnya merupakan konstitusi RIS yang sudah diubah. Walaupun sudah kembali pada bentuk-bentuk negara kesatuan, namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa. Adanya ketidakpuasan, adanya menyesal, dan ada pula yang setuju, yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatisme. Poin 4, periode demokrasi terpimpin. Periode ini biasa juga disebut juga Orde Lama dengan demokrasi terpimpin. Konsep demokrasi terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar penyelenggaraan negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS nomor
tahun 1965. Demokrasi terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil putusan. Atas dasar demokrasi terpimpin, semua bidang dalam ketatanegaraan serba terpimpin. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai. Akan banyak terjadi penyimpangan, antara lain: 1. Lembaga-lembaga negara yang ada bersifat sementara. 2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dengan Tats MPRS nomor 3 tahun 1963. Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan di dalam bidang politik, yang pada puncaknya meledaknya kasus pemberontakan 30G 30 SPKI yang sampai saat ini masih dalam perdebatan. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan banyak kekacauan sosial budaya dan tidak stabilnya politik dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia, yang kemudian dikeluarkan surat perintah dari Presiden Soekarno ke Letnan Jenderal Soeharto, yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966, untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan. Poin kelima, periode Orde Baru. Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966, Super Semar merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan negara dipegang oleh Jenderal Soeharto. Dalam kepemimpinan Jenderal Soeharto, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitik beratkan pada kestabilan politik dan keamanan negara. Beberapa hal yang menonjol dalam pemerintahan Soeharto atau dikenal dengan era Orde Baru adalah: 1. Demokrasi Pancasila. 2. Adanya konsep duifungsi ABRI. Yang ketiga, adanya golongan karya. Yang keempat, adanya kekuasaan di tangan eksekutif atau penumpukan kekuasaan. Yang kelima, adanya sistem penegakan dalam lembaga-lembaga perwakilan. Yang keenam, penyederhanaan partai politik. Yang ketujuh, adanya rekayasa dalam pemilihan umum. Soeharto tetap menjadi presiden untuk beberapa kali. Poin keenam, periode reformasi. Dengan tumbangnya rezim Orde Baru, maka dimulailah penataan sistem ketatanegaraan menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia. Konsolidasi yang penting di sini tidak lain adalah dengan melakukan perubahan dan pergantian berbagai peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak memberikan ruang gerak bagi kehidupan demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain: 1. Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum. 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang referendum. 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah. 4. Paket undang-undang di bidang politik, Undang-Undang Susduk, MPR, DPR, DPRD, UU Pemilihan Umum, dan UU Politik dan Golongan Karya. Sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat ditarik garis pemahaman bahwa sejak demokrasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, konsolidasi sistem demokrasi terus dilakukan dengan berbagai pasang surut yang terkandung di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia masih mencari bentuk yang paling ideal dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Proses konsolidasi sistem demokrasi yang terus berlanjut memang memberikan kesan bahwa langkah-langkah
eksperimentasi sistem ketatanegaraan Indonesia terus dilakukan. Hal ini wajar, karena membangun sistem demokrasi tidak akan pernah sesuai, mengingat demokrasi itu sendiri bukanlah suatu tujuan, melainkan merupakan hanya saran untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan Indonesia, sebagaimana terangkum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sejarah perkembangan hukum tata negara. Terima kasih.